saya Igede Yuda Pratama. Saya merupakan dosen program studi S1 Desain Komunikasi Visual Institut Desain dan Bisnis BAN. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Tipografi Struktur. Tipografi struktur ini merupakan mata kuliah yang didapat pada semester ganjil dengan jumlah bobot 2 SKS. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini, di mana mata kuliah ini dirancang dan diberikan untuk memperkenalkan kepada mahasiswa mengenai dasar-dasar perancangan desain dengan konsentrasi utama pada pengenalan karakter dan jenis huruf, serta pengolahan teks sebagai elemen dasar desain komunikasi visual. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari: pertama, mahasiswa mampu memahami sejarah huruf, anatomi huruf, serta aspek teknis pembuatan huruf. Kedua, mahasiswa mampu membuat huruf berdasarkan klasifikasi huruf secara umum. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan huruf menjadi sebuah komposisi teks sederhana. Keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan sebuah teks dalam sebuah bentuk proyek desain. Adapun materi yang diberikan pada mata kuliah ini terdiri dari: pertama, pendahuluan dan pengantar mata kuliah yang dilanjutkan dengan pemaparan sejarah huruf. Kemudian di pertemuan kedua diberikan materi anatomi huruf, klasifikasi huruf, dan aspek teknis pembuatan huruf sans serif. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ketiga, diadakan praktek membuat huruf sans serif. Pertemuan keempat akan diberikan materi terkait aspek teknis pembuatan huruf serif. Kemudian di pertemuan kelima akan dilanjutkan dengan praktek membuat huruf serif. Kemudian di pertemuan keenam akan diberikan materi terkait aspek teknis pembuatan huruf script. Kemudian di pertemuan ketujuh akan diberikan pemaparan terkait teknis praktek pembuatan huruf script. Dan pada pertemuan ke-8 dilanjutkan dengan materi legible dan readability. Kemudian dilanjutkan dengan praktek membuat teks sederhana, legible, dan readability yang baik pada pertemuan 9. Kemudian di pertemuan selanjutnya akan dilanjutkan dengan materi karakteristik huruf dan komposisi teks. Kemudian di pertemuan 11 akan diberikan materi terkait empasis huruf. Kemudian di pertemuan 12 akan diarahkan mahasiswa untuk melakukan praktek membuat teks yang memiliki empasis pada sebuah huruf. Kemudian di pertemuan 13 mahasiswa akan diberikan pemaparan atau pengenalan karakter teks 3 dimensi. Kemudian di pertemuan 14 akan diberikan pemaparan terkait teknis pembuatan huruf 3 dimensi. Adapun beberapa referensi yang digunakan pada mata kuliah ini antara lain seperti pengantar tipografi dari Kusrianto, kemudian buku desain komunikasi visual, teori dan aplikasi dari Supriyono, kemudian buku font and tipografi dari Suryanto Rustan, kemudian buku tipografi dalam desain grafis dari Si Homping, kemudian buku desain komunikasi visual terkait panduan dan untuk pemula dari Anggra Rini, kemudian buku terkait pengantar desain komunikasi visual dalam penerapan desain dari Putra Deki. Terkait sistem penilaian di mata kuliah ini terdiri dari 4 sub, yaitu pertama, akan melibatkan partisipasi mahasiswa dengan persentase 10%. Yang kedua, penilaian tugas diberikan bobot 20%. Kemudian penilaian ujian tengah semester diberikan bobot 30%. Dan terakhir, penilaian dari ujian akhir semester akan diberikan bobot 40%. Adapun sistem pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini antara lain sebagai berikut: menggunakan sistem hybrid, luring dan daring, kemudian menggunakan beberapa apps yaitu Google Meet, Zoom Meeting maupun Teams Meeting, dan juga memanfaatkan sistem e-learning. Di sini juga kita memanfaatkan sistem sinergi, ya, di mana sistem sinergi ini merupakan sistem Smart Integrated Management Information yang dimiliki oleh kami. Kemudian dari sisi mahasiswa akan mengakses ini melalui sistem informasi akademik persiapan. Dari sisi dosen maupun prodi akan mengakses melalui sistem informasi manajemen program studi yang kita sebut dengan SIPRO. Baik, berikut video cuplikan pembelajaran mata kuliah tipografi dari pertemuan ketiga yang akan membahas terkait topik atau materi anatomi huruf, klasifikasi huruf, dan aspek teknis pembuatan huruf sans serif.
Baik, selamat pagi semuanya. Ya, semoga semua dalam keadaan baik dalam pagi hari ini. Mungkin untuk absensi, untuk teman-teman semua bisa melihat di sistem e-learning ya. Nanti di sana sudah saya tampilkan untuk kode absensinya. Nanti sambil jalan bisa teman-teman sambil absensi di sana seperti itu. Ya, untuk sesi hari ini kita akan membahas terkait tentang anatomi huruf ya dan karakteristik huruf. Saya kira sudah hadir semua ya. Jadi pembelajaran pada pagi hari ini kita bisa mulai ya. Sebelumnya mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Oke, teman-teman semua apakah sudah terlihat semua untuk share Sudah, screen-nya? Pak. Oke, Sudah. baik, terima kasih. Oke, baik ya. Jadi pada kali ini kita akan membahas kembali tentang apa itu tipografi. Mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas ya terkait sejarah tipografi itu seperti apa, ya. Kemudian tentang definisi terkait tipografi itu seperti apa, ya. Untuk hal ini sebelum kita lanjut tentang pembahasan tentang huruf, jadi kita akan bahas dulu arti dan makna tipografi itu. Kita refresh kembali apa yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, mungkin lanjut terkait pemaknaan tipografi di sini. Ya, tipografi itu dibagi menjadi dua huruf, ada tipe dan grafi. Di mana tipe di sini itu adalah type atau kita bisa artikan sebagai huruf, kemudian grafi di sini adalah menulis atau menggambar seperti itu. Secara singkat, jika kita definisikan, tipografi adalah ilmu yang mempelajari tentang huruf, bagaimana tata letak huruf, desain huruf, merangkai huruf, dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian terjun ke dunia industri, misalkan, atau kalian pulang ke rumah nih habis kuliah ini, misalkan, kalian pasti akan ditanya, kalian kuliah apa tadi? Gitu. Ya, kalian online, Zoom, ikut Zoom meeting, atau team meeting, misalkan, kalian belajar tentang tipografi, kalian belajar tentang apa? Itu akan menjadi pertanyaan mungkin dari teman-teman, saudara, atau orang tua kalian di rumah. Ya, mungkin secara lengkapnya, kalau kalian definisikan secara lengkap, ketika kalian belajar tentang tipografi atau pemahaman tentang tipografi adalah, jadi tipografi adalah seni memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebaran pada ruang-ruang yang tersedia. Misalkan kalian membuat sebuah poster, misalkan bagaimana kalian menata sebuah huruf agar huruf itu terlihat bagus, mudah dibaca, ya, menarik, yang menciptakan kesan khusus. Misalkan, biasanya kan kalau kalian melihat poster kan biasanya ada tebal tipis hurufnya, ada yang besar untuk judul itu biasanya tulisannya besar, ya. Kemudian ada body text-nya seperti apa, kemudian ada info-info itu biasanya lebih kecil tulisannya. Itu akan membantu atau menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan membaca secara maksimal atau sebaik mungkin, misalkan seperti itu. Ya, jadi tipografi di sini adalah ilmu yang mempelajari tentang huruf, bagaimana kalian memilih huruf, ya. Jadi nanti kita akan bahas beberapa jenis huruf. Ya, ada beberapa jenis huruf yang bisa kalian terapkan ketika kalian nanti membuat sebuah desain seperti itu. Ya, oke, ini mungkin sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Ini sebagai bahan refresh saja ya, dalam pengulangan terkait pemaknaan tentang tipografi seperti itu. Kemudian kita lanjut terkait dengan anatomi huruf di sini. Ya, nah tentang anatomi huruf di sini ada beberapa hal yang perlu kalian pahami sebelum kalian mencoba untuk membuat huruf. Ya, yang pertama itu di beberapa huruf, misalnya di huruf besar, ada yang namanya body size. Jadi besar huruf, jarak antar huruf itu berapa. Ya, ini istilah-istilahnya yang perlu kalian ketahui ketika kalian menata huruf atau sampai kalian membuat sebuah huruf atau typize nantinya, seperti ya. Seperti ini. Jika kita lihat di penjelasannya, ya, body size itu yang bagian ini, ya, body size. Kemudian ini kita sebut ukuran hurufnya, kemudian baseline itu jarak di bawah, ya, jarak bawah huruf itu atau sebuah kata itu namanya baseline. Kemudian capline-nya itu tinggi huruf. Jadi ada besar ukurannya, kemudian ada tingginya seberapa sih? Misalkan capline-nya, tinggi huruf itu. Nanti kita akan lihat bagaimana perbandingan ketika kalian membuat beberapa huruf seperti itu. Kemudian kalau huruf kecil itu lebih banyak ya, karena biasanya ada huruf I itu ada titik di atasnya, kemudian huruf P itu sampai bawah dia,
Nah, ada beberapa garis. Nah, ini sebenarnya sudah kalian pernah alami ya ketika kalian sekolah dasar. Ya, pasti kalian diberikan buku kotak atau buku bergaris, misalnya garis 3, atau kalian diminta untuk membuat beberapa huruf agar tangan kalian terbiasa membuat beberapa huruf menjadi sebuah kata seperti itu. Nah, ini istilah-istilah yang perlu kalian pahami ya. Ada saya X head misalnya di sini tinggi utama huruf ya, tinggi utamanya nih ini ya. Tinggi utamanya I ini misalkan, nah yang di atasnya itu ada lagi beda namanya. Ya. Ini beberapa istilah yang perlu kalian pahami. Nah, kalau batas atasnya beda lagi namanya mainline yang ini. Kalau baseline itu tetap body size-nya itu tetap juga tingginya seberapa atau kurang hurufnya. Nah, dan di sini istilahnya capline itu tinggi paling atas seperti itu. Itu ya beberapa anatomi huruf yang perlu teman-teman pahami di sini. Ini istilah-istilahnya seperti itu. Nah, kemudian rumus ukuran huruf. Ya, rumusnya di sini ketika kalian membuat beberapa huruf, misalkan kalian pertimbangkan tinggi huruf sama dengan jarak bacanya. Kira-kira ketika kalian membuat poster A3 itu kalian taruh di mading berapa sih jaraknya? Ya, berapa ukuran font yang bisa kalian tentukan di sana. Seperti itu. Ya, itu. Nah, kemudian di pembentukan huruf itu ada yang namanya bentuk geometri dari sebuah huruf. Jadi dikelompokkan menjadi 4 ya. Pertama itu ada huruf yang garis tegak datar, misalnya huruf E, F, I, H, dan L. Kemudian ada garis tegak miring. Nah, bisa dilihat dari contoh-contohnya di sini. Dia memiliki garis tegak miring kayak A, K, M, misalkan N, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga huruf yang garis tegak lengkung, misalkan. Di sini ada B, D, G, dan lain sebagainya. Ya, ini yang tegak lengkung, ada tegak, ada lengkungnya. Kemudian ada yang garis lengkung saja, misalkan yang C, O, Q, dan S, misalkan seperti itu. Ya, seperti itu yang bisa kalian lihat nantinya. Kemudian ada teknis pembuatan huruf. Nah, teknisnya di sini yang perlu kalian ingat ya, bukan dihafal tapi diingat. Jadi perbandingan ketika kalian membuat beberapa huruf itu, misalkan huruf I misalkan, ya di sini ada perbandingan untuk huruf I itu 1:5 misalkan, ya ada 1:5. Kemudian yang membuat huruf B, C, dan D, maaf, bisa di mute yang baru join. Oke, baik, bisa kita lanjutkan ya. Jadi ketika kita membuat huruf itu ada beberapa teknis skala yang perlu kalian pahami. Yang pertama itu adalah ketika kalian membuat huruf I, misalkan itu ada perbandingan 1:5, kemudian ada membuat huruf yang sedikit melebar, ya itu perbandingan 3:5, dan seterusnya. Ya, contohnya seperti apa? Pasti teman-teman di sini sudah mulai membayangkan, maksudnya skalanya seperti apa? Apakah skalanya senti? Apakah skalanya 1 meter kali 5 meter? Apakah seperti apa? Perbandingannya seperti ini, simpel saja. Ya, misalkan teman-teman di sini mau membuat huruf R, misalkan. Jadi perbandingannya 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. 1, 2, 3, berarti 3:5. Ya, itu dalam pembuatan huruf R. Sama juga dengan pembuatan huruf M, gitu misalkan. Ada perbandingannya 3:5, seperti itu. Kemudian pembuatan huruf M, karena dia lebih besar ya, size-nya, itu akan berbeda. Ada perbandingan juga. Ini 5 ke bawah, berarti ke sampingnya juga 5. Ya, kurang lebih seperti itu. Menyesuaikan dengan huruf yang kalian buat. Jadi perbandingan huruf di sini, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Bisa kalau mau membuat huruf I 1:5, ya udah satu garis ke kanan, misalkan 5-nya ke bawah. Itu jadi I dia, huruf besar seperti itu. Ya, seperti itu ya teknis pembuatan huruf dan perbandingannya yang perlu teman-teman cermati nanti agar presisi nanti ketika kalian membuat sebuah huruf seperti itu. Nah, kemudian kita akan masuk selanjutnya ke pembahasan klarifikasi huruf secara umum. Ya, teman-teman di sini pasti sudah pernah melihat berbagai jenis huruf ya, berbagai jenis huruf, font misalkan.
di beberapa software, di beberapa desain. Yang perlu teman-teman pahami di sini adalah klarifikasinya, ya. Beberapa huruf yang sering dipakai, ya, pasti teman-teman di sini sebagai desainer, ya, sebagai desainer, anak-anak misalkan DKV khususnya pasti memahami dan menyukai dalam penggunaan beberapa huruf, misalkan suka menggunakan huruf Times New Roman, misalkan. Jadi Times New Roman itu termasuk klarifikasi huruf yang di mana, seperti apa. Jadi ada 4 ya kurang lebih secara umum bisa kita bagi. Yang pertama itu ada huruf sans serif namanya, kemudian yang kedua ada huruf serif, yang ketiga ada script, yang keempat adalah dekoratif, seperti itu. Pembahasannya seperti apa? Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama itu adalah huruf sans serif. Ya, huruf sans serif ini simple ya, tidak memiliki kait, jadi lurus-lurus saja, tidak ada ekornya juga, ya, hanya tangkai dan batang, batang dan tangkai atau tangkai dan batang seperti ini. Jadi kalau kita lihat sifatnya, di sini biasanya sifatnya kurang formal dan sederhana, namun mudah dibaca untuk sans serif di sini. Contohnya ini langsung yang huruf yang saya tampilkan di sini. Contoh-contohnya itu ada nama fontnya Arial, ini sering kalian teman-teman jumpai ya. Salah satunya di software Microsoft Word misalkan, maupun di Photoshop dan lain sebagainya ini pasti ada. Ya, ada Advanced Grade, MS Sans Serif dan lain sebagainya. Itu contoh sans serif, klarifikasi huruf yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang namanya huruf serif. Nah, di serif di sini dia memiliki ekor atau tangkai misalkan. Kalau yang san tadi, san itu tanpa artinya ya. Sans serif yang di atas tadi yang ini tanpa ekor. Yang ini ada serifnya, ada siripnya, ada ekornya, ada tangkainya. Namanya huruf serif. Contohnya seperti ini. Yang paling sering teman-teman gunakan adalah jenis font Times New Roman di sini nama fontnya. Nah, kalau jenis huruf ini bisa dibilang huruf-huruf yang memiliki kesan formal. Ada formal, elegan, mewah, anggun, dan lain sebagainya. Mungkin kalau kita lihat di beberapa logo ya, paling gampang kita cari kalau kita lihat body text font itu cukup sulit. Kalau bayangkan sebuah logo, beberapa logo perusahaan yang formal, elegan, dan mewah menggunakan beberapa jenis font serif ini. Misalkan merek mobil, misalkan merek mobil Mercedes-Benz, kalau teman-teman kebayang di sini kan menggunakan huruf serif dalam logonya. Ya, salah satu kesan ini yang ingin mereka tampilkan, elegan dan mewahnya di Mercedes-Benz. Begitu juga dengan logo-logo yang lainnya, seperti itu. Ya. Kemudian ini ya beberapa contoh serifnya. Ini ada serif atau tangkai atau ekor yang bisa kita sebut. Nah, ini yang sans serif. Ini perbandingan atau perbedaannya. Ini contoh yang serif, yang ini contoh yang sans serif. Seperti itu. Kemudian, jika kita lanjutkan ke jenis font yang selanjutnya adalah font script. Nah, font script di sini terkait dengan tulisan tangan atau tegak bersambung. Nah, teman-teman ketika sudah bisa biasanya menulis ABC di buku kotak dulu ya, di SD, teman-teman akan dialihkan untuk belajar menulis Latin atau menulis tangan atau tegak bersambung menggunakan buku garis 3, trennya dulu namanya buku garis 3. Nah, sifat dari jenis font ini adalah memberikan kesan anggun, eksklusif, romantis, dan tradisional. Ya, eksklusif romantisnya dari mana biasanya? Ya, biasanya jenis font ini sering digunakan di beberapa perusahaan ya, seperti salon kecantikan ya, bukan salon speaker, jadi salon kecantikan misalkan. Kemudian tradisional, desain-desain yang tradisional mungkin mengambil kesan-kesan klasik, vintage, dan lain sebagainya. Contoh-contohnya seperti di samping ini. Ya, ini contoh jenis font script. Hanya saja jenis font ini terlihat bagus, hanya saja sulit dibaca ya, karena terkadang terlalu kecil. Kalau ini kalian jadikan body teks banyak ya, di sini diganti jadi, misalkan ini kita ganti menjadi jenis font script, ini pasti akan sulit dibaca. Dia cocoknya sebagai body untuk headline aja. Headline minimal sub headline misalnya. Kalau jenis font script ini. Kemudian yang terakhir ada jenis font dekoratif. Ya, jenis font dekoratif di sini memiliki kesan yang rumit. Cuman unik sih biasanya gitu. Kalau teman-teman sering melihat beberapa
typeface yang muncul ya di beberapa website itu yang paling unik biasanya jenis-jenis font dekoratif di sini. Dan juga kalau ada ajang lomba typeface biasanya ya, itu akan menggunakan lebih banyak jenis-jenis font dekoratif. Ya, biasanya hanya akan cocok untuk dipakai secara terbatas. Biasanya untuk headline dan biasanya di beberapa cover buku, cover majalah dan lain sebagainya. Dan paling tidak cocok kalau digunakan sebagai body text. Jadi isi dari sebuah tulisan itu tidak disarankan untuk menggunakan jenis font dekoratif seperti ini. Ya, salah satu contohnya yang bisa ditemui di beberapa software itu adalah font dengan nama Jokerman misalkan. Ya, seperti itu. Ini beberapa jenis font dekoratif dan yang sebelah kiri seperti itu. Ini ya contoh font dekoratif yang terakhir. Nanti juga di akhir sesi ya kita akan coba membuat beberapa jenis font yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama ada jenis font sans serif, kemudian ada yang serif, ada script dan dekoratif. Ya, oke. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, atau sudah jelas? Sudah jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi, itu yang bisa saya sajikan tadi, ya, terkait pembahasan terkait dengan anatomi huruf, klarifikasi huruf, kemudian cara-cara atau teknis dari pembuatan huruf, ada hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan, gitu. Nanti untuk rekaman lebih lanjutnya, ada videonya, nanti akan saya share di e-learning seperti itu, untuk terkait masing-masing pembahasan tadi, ya. Kemudian bisa kita lanjutkan terkait tugas nih. Nah, ini yang biasanya ditunggu-tunggu. Tugasnya apa gitu misalkan ya. Tugas pertama nih, tugas pertama untuk kelas tipografi struktur di sini adalah teman-teman diminta untuk membuat huruf dan angka sans serif. Nah, tadi kan ada 4 tuh, ada 4 jenis huruf, ada sans serif, serif, script, dan dekoratif. Yang kita akan coba pertama adalah jenis huruf serifnya. Teman-teman di sini saya minta untuk membuat huruf dan angka dari jenis font sans serif. Ya, cukup huruf besarnya saja, A sampai Z dan 0 sampai 9. Nah, tugas ini dibuat sesuai dengan perbandingan yang telah dijelaskan tadi. Ya kan? Misalkan membuat huruf I, perbandingannya 1:5. Misalkan membuat huruf R, misalkan perbandingannya 3:5, seperti itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian, semua karya ini dibuat pada kertas BW A3. BW itu blues white ya. Kertas blues white A3. Kemudian finishingnya menggunakan cat poster warna hitam. Itu di blok ya. Contohnya sedikit terkilas seperti yang di samping ini. Jadi teman-teman bisa membuat huruf A seperti ini, di sketsa dulu ya. Kemudian baru di blok dengan cat poster berwarna hitam. Kenapa cat poster berwarna hitam? Karena cat poster yang berwarna hitam itu lebih, bukan cat poster warna hitam ya, tapi cat poster daripada menggunakan cat-cat yang lain, cat poster akan lebih mudah cepat kering daripada teman-teman menggunakan cat air maupun cat minyak. Ya, mungkin di mata kuliah lain ya sudah pernah dibahas. Nah, teman-teman di sini saya lebih arahkan menggunakan cat poster berwarna hitam seperti itu. Oke, kemudian mungkin teman-teman akan bertanya terkait contohnya seperti apa, gitu ya. Ya pasti bertanya tentang contoh biar nggak jauh melenceng dari target ya. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Ada yang bertanya nih terkait tugas ini, silakan dulu. Tidak ada. Pertanyaan akan muncul ketika kalian sudah mencobanya. Ya, saya yakin pertanyaan yang akan muncul adalah kotak-kotaknya gimana, Pak? Kotak-kotaknya bikin manual atau saya bisa print? Tidak. Jadi untuk acuan kotak-kotaknya di sini, teman-teman diwajibkan untuk membuat secara manual semuanya. Di sini sudah ditampilkan beberapa contoh ukuran, misalkan sebelah sini 2 cm, di sini 1 cm, 1 cm ya. Jadi teman-teman membuat grip kotak 5:sekian. Teman-teman dapatnya berapa? Silakan ini disesuaikan. Ya. Kalau ukuran ini, kalau di sini diberikan contoh 5 kotak dikali 43 kotak. Dibuat beberapa kolom seperti ini.
Nah, buatlah A sampai Z, kemudian 0 sampai 9. Kemudian dilengkapi dengan identitas dari lembaga, termasuk nama dosen pengampu, kemudian nama tugasnya apa, tugas 1 ya, tugas 1 di sini namanya huruf dan angka sans serif, kemudian diberikan nama jelas dari nama teman-teman di sini, ya, nama dan NIM-nya di sini. Nama dan NIM, kemudian untuk nilai, ya, untuk nilai akan diberikan di balik kertas tersebut, ya. Ketika kertas itu dibalik, teman-teman membuat kolom nilai dan paraf di sini. Ya, ini bagian depan, ini bagian belakang. Ya, nilai akan ditaruh di belakang karya seperti itu. Oke. Kemudian terkait penilaian, ini penting ya. Kriteria penilaiannya yang dinilai adalah ketepatan pembuatan huruf dan angkanya. Jadi nanti di sini adalah apakah sudah benar A sampai Z atau 0 sampai 9 misalkan. Dan perbandingannya, ketepatan perbandingan yang diberikan di materi di atas misalkan. Misalkan membuat huruf A, misalkan perbandingannya 4:5 seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kerapian dan kebersihan kertas. Karena biasanya ada beberapa tumben menggunakan cat, itu belepotan dan lain sebagainya, ada yang digulung kertasnya, ada ketika berangkat tidak waspada, ada yang kelindes karya-karya seperti itu. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi silakan berkarya dengan baik dan amankan karya yang sudah kalian buat seperti itu. Ya. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk karya ini nanti akan ada prosesnya. Yang pertama, silakan teman-teman membuat sketsanya terlebih dahulu, ya. Sketsanya dibuat terlebih dahulu, kemudian di minggu depan kita asistensikan dulu sketsanya. Ketika teman-teman sudah mendapatkan asistensi, sudah di-approve, ya, sudah divalidasi dari saya sebagai pengampu dosen. Kemudian teman-teman baru bisa melakukan tahap pewarnaan seperti itu. Nah, baru bisa langsung dikumpulkan seperti itu. Ya, kebayang ya terkait tugasnya. Jadi tugasnya hanya 1 ya di lembar kertas BWA 3 dengan ketentuan yang sudah ditentukan di atas seperti itu. Izin stop sharing. Ya, itu ya. Jadi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini terkait tipografi khususnya tentang anatomi huruf. Kemudian terkait dengan klarifikasi hurufnya, dan kita coba terapkan apa yang sudah kita bahas tadi ke tugas 1, yaitu kita akan mencoba membuat huruf sans serif dengan ketentuan yang sudah saya sampaikan tadi, seperti itu. Ya, sebelum saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih. Jika sudah, kita akan akhiri ya sesi pertemuan pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu berkomunikasi dengan baik ya terkait dengan perancangan karya ini. Pertama, saya ulangi sekali lagi, silakan teman-teman untuk membuat sketsa karyanya. Kita akan asistensikan di minggu depan. Setelah diasistensikan, di layak sketsanya untuk diwarnai, silakan teman-teman warnai atau blok hitam nantinya, kemudian silakan dikumpulkan. Di sana kita akan evaluasi penilaian akhirnya seperti apa, seperti itu. Ya, baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kembali, sekali lagi terima kasih ya atas waktunya di pagi hari ini. Semoga semua dalam keadaan baik. Selamat melanjutkan perkuliahan maupun aktivitas sehari-harinya kembali. Ya, semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri sesi pada pagi hari ini dengan mengucapkan terima kasih dan selamat pagi semuanya. Salam semua.